artinya apa? Yang artinya buat orang-orang yang pengen belajar, orang-orang yang mengerti ya pendapatnya makin besar gitu. Emang semakin memicu persaingan, tapi secara logikanya ya teman-teman, semakin banyak demand-nya, semakin tinggi besar dari marketnya, ya udah pasti makin besar juga dong uang buat kita semua gitu teman-teman. Itu kenapa kalau teman-teman mikir gitu, oh masuk ke dunia blockchain sekarang udah ribet gitu, udah terlalu banyak saingannya karena banyak yang dengar dunia blockchain duitnya gede gitu. Dengar dunia blockchain penghasilannya besar-besar, orang-orang anak muda, orang tua sekarang lagi belajar blockchain semua. Teman-teman gak usah khawatir gitu. Kenapa? Karena ini tuh baru di US aja datanya teman-teman. Baru di US aja prediksinya tahun ini tuh di 40 billion US dollar. Ini tuh baru di US doang, belum termasuk Aussie, belum termasuk Singapura, belum termasuk India, belum termasuk negara-negara Eropa, baru di US doang. Ini tuh udah 40 billion US dollar, yang artinya tuh gede banget nih. Makanya kalau sampai teman-teman masih ngiranya gitu ya, masih ngira, kalau saya belajar blockchain sekarang terlalu banyak saingannya, teman-teman salah. Kenapa? Karena marketnya dari tahun ke tahun selalu meningkat nih teman-teman semua. Teman-teman lihat aja nih, dari 3 billion US dollar ke 7 US dollar, ini kali 2 lagi teman-teman. Jadi perkembangannya cepat terus, nggak kelihatan makin lambat, malah menurut aku makin cepat, 2 kali lipat. Dan teman-teman juga mungkin bisa lihat buktinya gitu. Sekarang makin banyak project-project crypto, makin banyak perusahaan-perusahaan yang adopsi, makin banyak peluang kita juga buat mendapat pekerjaan atau mendapat cuan dari blockchain ini gitu teman-teman. Itu kenapa aku mengundang teman-teman semua di sini supaya kita setidaknya tahu dulu apa sih yang dikerjain sama blockchain developer, sama orang-orang yang kerja di blockchain, di Web3, orang-orang seperti blockchain konsultan kerjanya seperti apa, kerjaannya tuh seperti apa. Karena mungkin di otak teman-teman blockchain developer cuma bikin crypto doang, itu salah. Kalau di otak teman-teman itu kerjanya modding doang, itu salah teman-teman. Kenapa? Karena nanti aku bakal spill sedikit-sedikit di belakang ya teman-teman. Oke, nah jadi teman-teman, jadi teman-teman, nah yang bakal dibahas di webinar malam ini tuh apa aja sih sebenarnya? Jadi yang bakal dibahas sebenarnya simple sih, aku nggak terlalu bahas terlalu detail. Kita bakal bahas basic-basicnya dulu supaya teman-teman di sini tahu dulu nih apa aja sih blockchain itu apa, yang dikerjain apa, seperti yang udah aku bahas tadi. Jadi yang udah pasti bakal dibahas apa aja sih yang bisa didapatkan di industri ini gitu. Bisa jadi apa, bisa ngerjain apa aja gitu. Kalau udah masuk di blockchain, nanti ngerjainnya apa sih? Kan kalau kita mau masuk sebuah pekerjaan harus tahu dulu nih mau ngerjainnya apa yang harus dikerjain sama kita semua gitu. Jangan sampai masuk aja terjun udah basah atau apa-apa teman-teman kalau mau dapetin cuan gede, teman-teman ya harus tahu dulu nih teman-teman mau kerjanya sebagai apa, supaya teman-teman bisa atur nih apa aja sih harus yang dalamin gitu, harus pahamnya di belah mananya gitu, harus benar-benar fundamentalnya tuh di mana-mananya. Soalnya tiap blockchain itu baru dari basicnya doang gitu, ada penjurusannya lagi lah ibaratnya. Terus dari sini ada kesempatan dan peluangnya gitu. Kalau teman-teman di sini mau masuk di blockchain, itu kayak gimana sih sebenarnya, kesempatan peluangnya seperti apa, terus keahlian yang dibutuhkan tuh apa aja gitu. Nanti aku bakal bahas semua di sini. Terus ada juga sesi FMQ-nya, yang jadi nanti kalau teman-teman ada pertanyaan nih terkait blockchain teknologi, terkait industrinya seperti apa, peluangnya seperti apa, jawab dulu aja di kolom komentar, di kolom chat. Nanti aku bakal bacain satu-satu, aku bakal coba jawab semuanya sebisa mungkin, tergantung durasi juga. Nanti ada sesi-sesinya, ada sesi khususnya di FNQ di belakang. Cuma kalau aku lagi kosong, lagi pindah slide, mungkin aku bakal bantu jawabin ya teman-teman semua. Oke? Nah, ya teman-teman, kalau teman-teman mungkin udah pernah nyobain belajar nih teman-teman, biasanya yang aku temuin ini dari rekan-rekan aku, dari teman-teman yang dulu perjuangan sama aku, yang udah sekarang ada yang ikut belajar blockchain, terjun ke dunia blockchain, ada yang berhenti. Biasanya gini teman-teman, ada yang ngerasain nggak belajar blockchain tuh ternyata ada banyak kendalanya gitu, entah dari materi yang kebanyakan,
yang mungkin bikin bingung gitu. Di internet ada ratusan ribuan di luar sana yang nggak tahu yang mana yang benar, mana yang valid, mana yang masih kepake, mana yang udah overuse gitu, yang udah nggak kepake gitu materinya. Terus ditambah mungkin karena terlalu banyak juga kajian streaming, ya ujung-ujungnya mabok gitu kita semua. Bukannya kita survive, kita bisa belajar masuk ke dunia blockchain, jadi developer lah, dari konsultan lah, malah berhenti duluan gitu, pusing duluan gitu, malah nyerah jadinya kita. Itu salah satu yang ditemuin gitu dalam pekerjaan aku buat belajar blockchain, dan perjalanan teman-teman aku, rekan-rekan aku semua belajar blockchain gitu. Terus teman-teman juga mungkin ngerasain gitu, pusing belajarnya gitu, ilmu terlalu dalam, terlalu banyak istilah yang macam-macam gitu, kayak cryptocurrency, decentralized, NFT, smart contract, DeFi, dApps, segala macam, gas fee, gas, segala macam, kan itu ribet juga ya sebenarnya, nggak gimana simple. Cuma kalau teman-teman sebenarnya udah belajar, udah bisa memahami itu semua, udah pasti teman-teman udah jago. Cuma emang rata-rata kebingungan gitu. Teman-teman kalau di sini merasa bingung, merasa pusing belajar dari mana, tenang aja kok, karena teman-teman aku aja yang udah belajar IT biasanya masih agak bingungan juga, agak kesulitan. Itu kenapa di sini webinar malam ini aku nggak bakal bahas yang terlalu aneh gitu, pakai bahasa yang lebih manusiawi. Aku bakal bahas pakai beberapa istilah-istilah, aku bakal pakai analogi-analogi tertentu yang mungkin bisa ngebantu teman-teman sih buat belajar dan memahami blockchain ini gitu. Nah, makanya kalau teman-teman udah dengar masalah seperti itu, udah tahu nih, aku udah kasih jelek-jeleknya, aku udah buka-bukaan belajar blockchain itu nggak sesimpel kayak belajar makan segala macam gitu. Teman-teman masih semangat gak nih buat belajar blockchain teknologi? Coba kalau yang masih semangat, aku mau tahu dulu nih, yang masih semangat, tulis kolom komentar, kolom chat semangat. Oke, Pak Victor masih semangat. Walaupun pusing, ya Pak, nggak apa-apa Pak. Nanti kan kita di sini belajar bareng-bareng. Wah, semangat semua, Pak Heri, Pak Rudi, Pak Wening, Pak Diva, Pak Yayat, Pak Jaya, Pak Tony. Oke, semangat semua ya berarti di sini. Oke, jadi di sini aku balik lagi ya, aku ingetin buat teman-teman semua. Jadi webinar malam ini tuh gak bakalan ada rekamannya gitu. Jadi buat bapak ibu, teman-teman di sini semua yang pengen dengerin, pengen ada yang merasa penting nih, perlu dicatat, screenshot aja teman-teman, langsung aja screenshot, udah diizinin juga kan sama adminnya. Cuma balik lagi, aku nggak bisa ngasih rekamannya gitu buat teman-teman semua, karena ini buat perusahaan aku, buat evaluasi juga. Jadi mungkin buat teman-teman yang rasa penting, langsung screenshot aja, apalagi di bagian-bagian yang emang materinya krusial gitu ya. Oke, Pak Victor siap nyatet ya. Nah, jadi teman-teman, perkenalan dulu nih. Kan tadi teman-teman udah kenalan nih, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Tangsel, ada yang dari berbagai daerah. Perkenalan dulu nih sama aku. Jadi perkenalkan, nama aku Timotius Albert nih. Teman-teman bisa panggil aku Pak Albert aja atau Albert segala macam, seenaknya teman-teman aja, supaya nyaman kita, supaya enak juga nih bahasnya. Jadi aku CEO dari platform edukasi blockchain pertama di Indonesia, Blockchain Academy nih. Jadi kalau sampai teman-teman lihat aku masih muda, aku masih kayak kecil, nggak salah kok teman-teman, aku masih muda, tapi aku udah punya pengalaman yang cukup banyak dalam dunia pekerjaan, cari pekerjaan, dan masuk ke dunia blockchain-nya juga gitu teman-teman. Dan sekarang aku udah jadi salah satu konsultan buat beberapa perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia gitu. Sedikit cerita aja teman-teman. Jadi zaman dulu aku tuh zaman SMA nih teman-teman, aku iseng nih, aku nyari usaha gimana caranya buat menghasilkan uang gitu. Aku nyobain nih, aku nyewain motor pertama aku sampai jadi 20 motor nih. Dari satu motor Aerox jadi 20 motor gitu, menggandakan motornya tanpa kedukun nih teman-teman. Benar-benar usaha aku gitu, dan sebulannya aku bisa dapat 20-30 juta gitu. Bahkan kadang di bulan-bulan tertentu aku bisa dapat 40 juta teman-teman. Untung nggak? Untung. Buat anak SMA yang masih iusan mungkin ya, dapatin uang 40 juta udah enak gitu. Aku mulai enak. Udah nggak perlu lagi tuh apalah kuliah, apalah teknologi bullshit gitu waktu itu. Aku juga ngerasa zaman itu aku bisa berbisnis tanpa teknologi gitu. Aku nggak mau ikutin teknologi, aku
rasa yang simpel-simpel aja, yang penting bisa kenyang gitu aku. Cuma setelah COVID melanda gitu, setelah mulai banyak social distancing, kasus 2019-2021 itu kan tutup, aku gak bisa lanjutin lagi buat nyewa-nyewain motor aku, dan ujungnya apa teman-teman, ujung-ujungnya ya berhenti bisnis aku. Dan ditambah aku dapat penghasilan walaupun masih untung, masih ada surplus, masih 10 juta, masih 20 juta per bulan. Tapi apakah masih untung? Untung sih, cuma ya banyak juga minusnya. Jadi kalau teman-teman lihat nih di sini, motor hancur semua, perbaikan bengkel habis-habisan gitu. Belum lagi motor hilang gitu, aku susah nabung buat beli motor, aku puterin lagi, dicuri sama orang, dibawa kabur sama yang nyewanya. Ujungnya apa? Ujungnya ya uangnya habis gitu, yang aku nikmatin sedikit. Masih harus bayar pegawai, masih harus bayar montir, masih harus ganti motor, segala macam. Dan aku memutuskan untuk ini bukan suatu bidang yang cocok gitu. Aku harus nyari solusi lain nih. Aku harus cepat-cepat switch nih. Ditambah lagi mungkin saat itu sorry, apakah suara aku udah kedengar jelas? Aku mau dengar nih. Sorry. Tes. Halo. Aman, lanjut. Oke, sorry ya, mungkin tadi kurang jelas gitu aku suara mic-nya. Oke, jadi setelah ngerasain kayak gini, aku motor hilang, montir pegawai pusing, aku juga dapat sebuah musibah saat itu. Jadi aku sempat kecelakaan juga, mungkin karena kecapean, aku kecelakaan hilang setengah badan aku. Jadi saat ini aku waktu itu dari pundak, tangan, lutut, kaki semua patah kan karena kecelakaan motor gitu. Saat aku nganterin motor aku, saat aku mau nyewain, bukannya ketemu pelanggan, malah ketemu dokter di rumah sakit gitu. Aku nggak disuntik segala macam. Ya teman-teman bisa lihat sendiri lah parahnya seperti apa. Dan itu zaman-zaman aku wisuda gitu, zaman-zaman aku mau lulus SMA, yang sampai aku wisudanya juga diperban aku masih pakai kursi roda, aku di fotonya masih di gips segala macam ya, karena emang parah gitu. Dan dari sini aku ngerasa aku udah nggak bisa lagi nih buat lanjutin bisnis motor ini gitu. Terlalu capek, pengeluarannya terlalu banyak, aku nyari solusi lain gitu. Dari sini aku nyari dari Instagram, dari TikTok, dan biasanya kan teman-teman mungkin ngerasain juga nih, mungkin yang udah lebih tua dari aku atau yang lebih muda dari aku pasti pernah dengar nih, kalau udah stuck, udah nggak tahu harus ngapain supaya makin sukses harus apa, ikut workshop, ikut webinar, ikut seminar gitu. Dan itu juga yang aku lakuin teman-teman, aku ikut jadi daftar ke webinar, workshop, seminar. Pembicaranya tuh wah udah ratusan juta, miliaran, tapi harga workshopnya 20 juta gitu, tapi aku nggak bayar sama sekali teman-teman. Kok bisa aku jadi panitianya gitu. Jadi di saat yang orang lain harus bayar, aku dibayar gitu, aku malah digaji. Aku jadi salah dokumentasinya, aku moto-motoin aja gitu, aku fotoin kelasnya seperti apa, aku fotoin peserta-pesertanya supaya kelasnya jalannya seperti apa gitu, flow-nya lancar segala macam. Itu yang aku kerjain saat itu. Dan di situ aku dapat sebuah kesempatan gitu. Di saat peserta lain pulang, aku dapat kesempatan buat ngobrol nih sama pembicaranya. Kan itu ada macam-macam ya teman-teman semua. Ada yang udah punya bisnis digital, ada yang punya trading, ada yang punya properti segala macam. Dan aku dapat kesempatan buat ngobrol sama mereka semua. Ditambah aku puterin tuh gaji aku pakai semuanya benar-benar full buat traktir mereka semua gitu. Aku ngopi bareng-bareng supaya aku bisa ngobrol lebih lanjut gitu. Karena aku penasaran nih, kok bisa gitu ya orang-orang di luar sana yang umurnya beda tipis sama aku, yang cuma beda 2-3 tahun, ada yang bedanya cuma 5 tahun, 10 tahun, tapi penghasilannya udah besar banget gitu, ratusan juta, puluhan, bahkan ada yang 1,5 miliar itu per bulannya. Aku penasaran dong gitu, kenapa aku mulai tanya-tanya nih, aku ajakin kopi bareng, aku bertanya-tanya gitu, semuanya aku tanyain terus ke pembicara-pembicara itu. Dan untungnya pembicara itu
masih menjawab aku ya, dan aku sampai sekarang masih nongkrong bareng dan jadi teman dekat gitu. Di situ aku mendapatkan mentor gitu, aku dikasih kesempatan langsung buat bertanya langsung, aku tanya pendapat mereka semua, kenapa mereka bisa sukses gitu, apa sih rahasia mereka dapat penghasilan per bulannya 100 juta, penghasilannya 500 juta, penghasilan 1 miliar, itu tuh gimana ceritanya gitu. Aku penasaran, aku tanya-tanya ke mereka. Dan ternyata setelah mereka jelasin lebih lanjut, mereka ngasih kesimpulan seperti ini. Dalam hidup kita, dalam perjalanan mendapatkan kebebasan finansial, itu tuh ada dua tipe orang. Orang yang menguasai teknologi nih, orang yang percaya sama teknologinya, belajar teknologinya, manfaatin teknologi sebelum orang manfaatin gitu. Orang yang mencoba dulu, jalannya biasanya lebih lancar dibandingkan orang-orang yang skeptis itu, orang-orang yang nggak percaya sama teknologinya, orang-orang yang curigaan, itu biasanya jalannya nggak mulus gitu, ada naik turunnya, susah. Sedangkan buat orang-orang yang udah belajar teknologinya, menguasai teknologinya, itu jalannya biasanya mulus banget. Dan itu juga aku rasain gitu. Sebelumnya aku juga masih nggak mau percaya kan, aku nanya gitu, oh ada bisnis lain yang lebih gampang gitu, yang bisa. Dan aku di situ milih gitu, akan dikasih pilihan mau belajar. Sorry, sepertinya lagi hujan di sini, makanya sinyalnya kurang bagus. Sorry, udah nyambung lagi kah atau belum teman-teman di sini? Halo, sudah, oke. Ya jadi gitu, jadi aku dapat pilihan itu. Apakah aku mau belajar blockchain, crypto, IoT, AI gitu. Dan dari saat itu aku mikir yang paling make sense buat aku blockchain gitu. Kenapa? Karena blockchain itu salah satu industri teknologi yang connect sama semuanya gitu. Teknologi balik cryptocurrency, pencatatan buat AI, buat transaksi AI, dan juga buat penyimpanan IoT itu sendiri gitu. Itu kenapa teknologi blockchain itu sangat-sangat digunakan di mana-mana gitu. Dan aku ngerasa blockchain tuanya paling besar nih, ilmu yang paling simpel yang bisa dipelajarin segampang itu, tapi nggak bikin dompet boncos gitu, duitnya nggak mahal gitu bayarnya. Dan itu juga yang bikin aku semangat buat bayar blockchain. Dan juga ya teman-teman semua, kalau teman-teman suka baca berita nih, teman-teman mungkin udah sadar lah sama ini nih. Jadi Gibran Rakabumi, wakil presiden kita juga udah ngomong nih, kalau sekarang RI itu mau pakai fondasi layanan publik baru gitu. Berbasis apa? Berbasis blockchain. Berarti sekarang teknologi blockchain aja udah diakui sama negara Indonesia. Terus koperasi juga sekarang udah mulai pakai blockchain nih, diwajibkan malah pakai blockchain. Gak cuma itu teman-teman, aku dengar juga, jadi nanti kedepannya tuh benar-benar buat koperasi-koperasi kecil, buat penyaluran dana kita, semua tuh bakal pakai blockchain semua. Itu kenapa? Ya, balik lagi, blockchain itu benar-benar menjadi sebuah teknologi yang lagi hot-hotnya banget, lagi hype-hype banget. Dan di backing juga sama dari Bank Indonesia juga ngomong nih, pengembang blockchain akan menjadi salah satu dari profesi yang bakal banyak banget gitu, benar-benar banyak banget. Kenapa? Karena sekarang nih AI sama machine learning itu bakal nyatot berhubungan sama AI. Itu buat semua transaksi yang dilakukan sama AI butuh smart contract, itu semua blockchain. Terus bidang fintech juga berhubungan sama blockchain, analisa data science berhubungan sama blockchain, transformasi digital itu berhubungan sama blockchain. Jadi semua benar-benar blockchain, dan itu bikin aku semua pengen banget belajar blockchain. Dan terbukti gitu, aku yang masih muda sekarang udah bisa dapat penghasilan yang lumayan lah, bapak ibu semua, dapat penghasilan yang lumayan, bisa buat bayar kuliah sendiri, buat kehidupan sehari-hari. Kenapa? Cuma karena jadi konsultan blockchain, karena ngerti blockchain aja gitu teman-teman. Dan peluangnya masih besar banget gitu. Itu kenapa buat teman-teman sini yang mau belajar blockchain,
ayo yuk kita belajar bareng-bareng gitu. Kita siapin dulu Bapak Ibu semua, fokusin dulu aja teman-teman buat sejam 2 jam ke depan, fokusin dulu aja nih, siapa tahu ini bisa menjadi sebuah pembuka pikiran Bapak Ibu semua, so Bapak Ibu makin aware lah sama teknologi ini gitu. Wah, itu sih mungkin proyek-proyekan ya Pak. Kenapa harus Gibran? Ya karena Gibran wakil presiden kita Pak. Tapi beneran kok, itu beritanya valid dan sekarang hampir semua perusahaan di Indonesia juga mulai nerapin blockchain Pak. Oke, nah jadi udah siap belajar kan semuanya Bapak Ibu semua? Yuk kita mulai. Jadi sebelum kita bahas nih materinya, buat orang-orang yang mau belajar blockchain, seperti yang aku udah kasih tahu, harus tahu dulu kan apa sih yang dikerjain sama orang-orang dunia blockchain itu. Jangan sampai Bapak Ibu udah terjun, udah basah, nggak tahu nih mau ngapain. Jangan sampai Bapak Ibu udah nyemplung, ujungnya nggak tahu gitu bengong gitu, jadi apa gitu. Jadi Bapak Ibu sekarang tuh belajar use case-nya ya yang banyak dilakuin sama blockchain, orang-orang dunia blockchain itu apa aja, itu ada banyak sebenarnya. Cuma di tahun 2025 ini terutama itu tuh ada 6 industri: DeFi, NFT, Web3, AI, gaming, sama real world asset Bapak Ibu semua. Jadi teman-teman, kalau teman-teman sampai nanti emang berniat nih buat masuk ke dunia blockchain, mungkin ini salah satu yang bisa teman-teman fokusin lebih dalam ya. Kenapa? Karena emang industri-industri itu lagi hype banget, apalagi di tahun 2025 ini, yang mungkin baru banget aku update nih datanya, dan ini juga divalidasi sama rekan-rekan aku gitu, sama rekan-rekan aku yang udah jadi mentor, udah ada yang jadi developer blockchain, ada yang bikin koin blockchain, kripto, ada yang bikin aplikasinya, tapi mereka semua emang gak mau di-expose sih, gak mau terlalu di-expose. Udah perjanjian juga sama aku, kenapa? Karena mungkin mereka yang nge-program gitu, mereka yang punya programnya, mereka yang punya koin-koinnya lah, konfidensial gitu buat kamar mereka sendiri katanya. Jadi mungkin aku bahas satu persatu ya. Jadi dari DeFi sendiri, mungkin buat teman-teman yang suka main kripto nih, yang udah pernah ngikutin mungkin influencer di TikTok, di Instagram, di YouTube, pasti udah pernah dengar soal DeFi ini nih, decentralized finance, yang sekarang lagi hype banget gitu. Kenapa? Karena ini tuh ibaratnya teman-teman bisa banget nih buat transaksi seperti transaksi tradisional yang seperti di bank gitu. Buat teman-teman bisa deposit, bisa buat transaksi, bisa buat minjem, bisa yang lain-lain semuanya, tapi tanpa pihak ketiga teman-teman. Jadi teknologi DeFi ini udah otomatis, udah nggak ada pihak ketiga seperti bank atau PayPal. Kenapa? Karena sekarang tuh si transaksinya atau penyimpanannya itu pakai smart contract gitu. Udah benar-benar hype banget sekarang, lagi kencar banget, ini industri yang paling happening banget, dan orang teman-teman aku banyak yang jalan ke sini gitu, ke DeFi. Dan salah satu contohnya dari DeFi teknologi ini tuh ada dari PayPal gitu. Kalau teman-teman udah pernah dengar PayPal, pasti dengarnya wah sistem pembayaran gitu, kayak GoPay atau kayak OVO, kayak ShopeePay. Nah, PayPal juga ini yang terkenal, hampir seluruh dunia pakai. Dia juga udah mulai bikin stablecoin. Kenapa? Karena mereka mau terjun ke DeFi ini gitu. Mereka pengen masuk ke industrinya, pengen manfaatin industri kripto yang sekarang lagi happening banget, dan sekarang tuh udah jalan banget gitu. Mereka berinvestasi lumayan banyak cuma buat bikin stablecoin ini gitu, project dari blockchain technology. Dan buat platformnya sendiri ada dari AAV ya teman-teman semua. Jadi AAV atau Evin itu kayak banknya lah, bank tapi tanpa pihak ketiga, karena udah ada smart contractnya. Buat teman-teman yang kalau punya kripto, punya Ethereum, punya Bitcoin, teman-teman bisa banget taruh di sini buat deposit, atau mungkin teman-teman mau minjem kripto, teman-teman bisa minjem di sini gitu. Yang semuanya ntar bakal dijalani sama smart contract gitu. Jadi nggak perlu lagi pihak ketiga seperti bank, teman-teman bisa langsung minjam, langsung pinjam ke orangnya langsung gitu, langsung dipertemukan gitu. Itu kenapa sekarang buat orang-orang yang menjadi DeFi itu lagi hype banget gitu, naiknya banget, lagi enak-enaknya banget.
luar sana. Halo? Halo, halo? Apakah... Oh, oke. Sorry ya, mungkin karena lagi hujan di depan, jadi sinyalnya kurang oke nih. Oke. Jadi kurang lebih gitu. Jadi DeFi simpelnya apa nih? Simpelnya DeFi teknologi itu seperti sebuah bank gitu. Kalau teman-teman kebayangin nih, di bank biasa bisa transaksi uang, bisa nyimpan uang, bisa deposit, bisa minjam segala macam. Nah, di sini juga bisa, tapi versi digitalnya, versi cryptocurrency-nya, versi Ethereum, Bitcoin dan lain-lain gitu, teman-teman. Itu kenapa kalau teman-teman mau masuk ke dunia blockchain, ini mungkin salah satu tujuannya gitu, salah satu arahan terbaik yang bisa aku rekomendasiin. Nah, selanjutnya NFT nih, teman-teman mungkin udah ada yang dengar NFT nih, udah pasti dengar, apalagi zaman waktu COVID, itu lagi happening banget kan tahun 2022, 2023, yang mungkin kalau teman-teman lihat dari foto ini, mungkin teman-teman udah langsung sadar gitu siapa dia. Di sini ada yang udah pernah dengar Gozali Everyday sebelumnya? Aku mau coba tanya nih, Gozali Everyday, apakah udah bang? Oke. Pernah dengar ya soal Gozali Everyday? Udah beli? Waduh, sekarang lagi naik lagi jualan foto. Iya, jadi zaman tahun 2022-2023 itu tuh ada sebuah pencabangan dari blockchain NFT nih, yang mereka tuh jual sebuah seni itu, sebuah foto, sebuah seni, entah itu musik, foto, atau ya sebuah gambar lah, pakai NFT ini gitu. Nah, sekarang mungkin udah turun ya hype-nya. Tapi sebenarnya teman-teman, kalau teman-teman perhatiin, teknologi NFT itu lagi comeback lagi gitu. Tapi bukan cuma sekedar jualan sebuah seni, tapi jualannya tuh lebih banyak lagi. Pengaplikasian industrinya tuh lebih banyak lagi, dan sekarang udah banyak dipakai gitu sama perusahaan-perusahaan tertentu. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti story ini gitu. Jadi kalau teman-teman tahu, di luar sana, di luar negeri terutama, mereka semua tuh udah nyimpenin data-data, dokumen-dokumen mereka tuh dalam sebuah blockchain. Caranya gimana? Caranya mereka tuh taruh foto-foto dokumen-dokumen mereka ke dalam sebuah blockchain teknologi yang nanti bakal di-save sama mereka semua, disimpan, dan nanti kalau ada yang ngaku-ngaku lagi, mereka bisa membuktikan aja gitu keasliannya seperti apa. Dan gak cuma itu fungsinya. Jadi sekarang kalau teman-teman pernah dengar nih Goro.id, ini tuh sebuah platform properti di Bali ya teman-teman. Jadi sekarang mereka bisa jual beli nih, mereka bisa beli sebuah properti dengan harga yang lebih murah gitu. Kenapa bisa? Karena mereka semua belinya pakai NFT. Sorry. Oke. Kenapa orang beli foto NFT? Itu karena NFT itu lebih murah gitu. Ibaratnya kalau teman-teman nih punya seni nih yang harganya mahal, teman-teman mungkin belum bisa beli nih kalau secara utuh. Teman-teman suka seninya tapi teman-teman nggak bisa beli. Teman-teman pakai NFT itu bisa beli dengan harga yang jauh lebih murah gitu. Berarti tokenisasi aset. Nanti aku bakal jelasin karena berhubungan sama RWA, Real World Asset ya teman-teman. Oke, nah sekarang Web3 nih, salah satu pencabangan dari blockchain juga yang sekarang lagi naik-naiknya banget. Sebenarnya kalau teman-teman dengar tadi ya kan ada DeFi, ada games, ada AI, ada NFT, ada macam-macam, itu semua sebenarnya berhubungan sama Web3 ini. Kok bisa? Karena benar-benar Web3 itu ibaratnya kayak internet, bahkan Web3 itu evolusi dari internet gitu. Kalau teman-teman sekarang masih pakai Instagram, pakai Facebook, itu tuh masih zaman Web 2. Zaman Web 1 itu masih Google doang gitu, masih website biasa. Nah sekarang udah mulai beralih ke Web 3 yang nanti kedepannya makin banyak lagi penerapannya.
Jadi ini salah satu dari project dari Web3 ya. Ini ada Hey XYZ. Kalau teman-teman tahu, teman-teman ini tuh kayak sosial medianya Web3, sosial media di masa depan ntar bakal pakai yang seperti ini gitu. Yang udah gak ada lagi pihak ketiga, udah gak ada lagi platform-platform yang ngatur kita semua gitu. Benar-benar data teman-teman punya teman-teman. Data teman-teman punya teman-teman, kalau teman-teman ngupload sesuatu, teman-teman ngasih postingan, nge-like, nge-share, nge-comment, itu teman-teman yang ngatur semua gitu. Jadi nggak ada lagi yang bisa nge-sensor teman-teman di Web3 ini gitu. Nah, sekarang ngomongin AI. Mungkin teman-teman juga udah mulai sadar ya, sekarang penerapan AI sama blockchain itu makin lama makin erat gitu, makin bergesekan satu sama lain. Oke. Ya udah erat banget. Salah satu contohnya yang di Google Chicken di industri pertanian gitu, peternakan. Jadi sekarang kalau teman-teman tahu, sekarang AI, IoT, sama blockchain itu sangat-sangat erat. Jadi contohnya di sini aja, sekarang tuh peternakan ayam aja, sekarang dia pasangin kaki-kaki, dia sensor-sensor di kaki-kaki mereka nih teman-teman. Sensornya buat apa? Buat ngumpulin data yang bakal dicat dalam sebuah blockchain, dan nanti kedepannya bakal diproses sama AI. Jadi semua datanya tuh bakal dianalisis gitu. Kenapa ayamnya bisa mati, kalau ada ayam yang sakit seperti apa grafiknya, apakah mencurigakan atau apa gimana, itu semua bakal yang bisa sama AI sendiri gitu. Jadi kedepannya mungkin buat perusahaan-perusahaan yang nerapin ini bakal makin gampang gitu ngurusinnya. Kalau ada apa-apa udah ada alertnya, kalau ada apa-apa udah ada historinya, ada track datanya, dan buat penjualannya juga lebih gampang. Kenapa? Karena buat menjual ayamnya biasanya nih, kalau aku nggak tahu buat teman-teman di luar sana, tapi kalau aku pribadi aku lebih suka aku beli sesuatu yang berkualitas gitu, yang lebih terjamin, yang udah kelihatan track recordnya seperti apa. Kalau ke supermarket sekarang ya kelihatannya seperti berjamin terkualitas, tapi kan nggak ada yang tahu. Bisa bohong, bisa ngaku-ngaku aja, bisa aja tuh ayamnya mati kemarin gitu. Nah, dengan adanya AI, IoT, blockchain, nanti kedepannya mereka tuh cuma perlu nge-scan sebuah code atau QR code, masukin ke the referral aja. Nanti mereka bakal bisa lihat nih histori dari kehidupan ayamnya seperti apa. Apakah ayamnya sehat? Apakah ayamnya berkualitas atau gimana? Dan itu yang membuat banyak perusahaan di luar negeri ya terutama lebih milih buat terapin ini gitu, nggak cuma buat database mereka, buat otomatisasi sistem mereka, tapi buat ngeboost penjualan juga gitu, jadi plus point buat mereka semua. Nggak cuma itu, kalau teman-teman pernah main di asuransi, teman-teman mungkin sadar banget gitu, dulu kita tuh susah banget nih buat cairinnya gitu. Kalau kita langganan asuransinya gampang gitu, ditawarnya gampang, giliran udah sakit, giliran mobil udah tabrakan segala macam, susahnya minta ampun. Tapi sekarang tuh udah mulai banyak perusahaan-perusahaan di luar sana yang udah ngeluarin sistemnya pakai blockchain, pakai IoT, saatnya suruh ini gitu. Jadi mereka tuh udah mulai pasangin nih sensor-sensor kecil di mobil-mobil mereka, di mesin kapal-kapal mereka semua, yang kalau sampai kapal yang kenapa-napa bakal otomatisasi cair gitu. Kenapa? Karena ada smart contract nih teman-teman, yang ngubah jadi game changer banget gitu. Yang bikin semuanya otomatisasi, lebih adil, lebih low cost gitu. Itu kenapa sekarang banyak banget nih perusahaan-perusahaan luar sana yang nyari gitu, yang bisa jadi konsultan blockchain, yang bisa jadi smart contract developer, smart contract auditor gitu. Benar-benar sekarang pergerakannya semua udah seperti itu. Ya teman-teman, nah sekarang aku bakal bahas lagi nih di dunia game gitu. Sekarang game aja sekarang udah banyak banget yang menghasilkan. Kalau teman-teman mungkin udah punya anak, ngomong gitu ke anaknya, jangan main game terus gitu, emang bisa jadi uang gitu. Atau mungkin anak orang tua teman-teman nih ngomong gitu, main game terus, emangnya bakal jadi uang gitu. Sebenarnya teman-teman tuh game tuh bisa menghasilkan uang gitu.
Cuma mungkin teman-teman salah mainnya aja gitu. Salah gamenya di mana. Kalau teman-teman mainnya di game Web3 atau di game yang berhubungan sama blockchain, ya pasti teman-teman bisa mendapatkan uang yang lebih banyak gitu. Bisa menghasilkan. Kok bisa gitu? Contohnya seperti apa? Jadi contohnya ini salah satunya Axie Infinity. Mungkin kalau teman-teman udah dengar gitu, pernah main game ini, ya teman-teman tahu lah. Satu Axie Infinity aja ada yang kena sampai 80 juta itu. Buat mainnya aja butuh modal 80 juta teman-teman. Yang makin kesini ya makin naik gitu harganya. Karena berhubungan sama Ethereum, sama NFT, sama blockchain, sama Web3 gitu. Dan kedepannya bakal kayak gitu terus gitu. Makin banyak peluangnya, makin besar juga peluang buat kita buat cari cuan gitu, buat dapetin uang gitu. Nah, sekarang real world asset nih. Ini tuh industri rekomendasi aku terakhir gitu, tapi bukan yang paling jelek juga. Kenapa? Karena ini tuh salah satu industri yang lagi di-back banget sama investor-investor gitu. Apalagi buat perusahaan-perusahaan yang punya aset banyak banget, yang punya miliaran, ratusan juta, ratusan miliar, mereka semua senang banget buat ngembangin dan manfaatin real world asset ini gitu. Jadi real world asset itu apa sebenarnya? Jadi kalau teman-teman pernah dengar tuh kan, teman-teman bisa beli rumah di Bali pakai uang 100.000 gitu. Kenapa bisa? Karena mereka tuh pakai real world asset. Jadi hak kepemilikan fisik kita yang di dunia ini nyata dimasukkan ke dalam blockchain yang nanti bisa dipecah gitu, entah jadi 1.000 token atau jadi 1 juta token. Yang artinya 1 tokennya jauh lebih murah. Jadi kalau teman-teman pengen punya lukisan Mona Lisa gitu, harganya kan jauh banget, mahal banget, tapi kalau pakai real world asset ini teman-teman bisa beli gitu. Teman-teman bisa punya hak kepemilikannya tanpa keluar uang yang banyak banget gitu. Kenapa? Karena real world asset ini. Dan penerapannya udah banyak gitu. Tadi Goro.id juga salah satu yang nerapinnya. Dan gak cuma itu, kalau teman-teman tahu nih foto Larry Fink, CEO dari BlackRock, mereka juga seneng banget. Mereka ngedukung banget sama teknologi ini semua. Kenapa? Karena ya aset yang tadinya nggak ada yang bisa beli, sekarang mereka bisa jual gitu. Aset yang harganya 20 miliar, 200 miliar, yang udah impossible buat orang biasa beli, mereka semua bisa jual gitu. Karena ada tokenisasi aset ini gitu. Jual lebih murah karena serpihannya aja gitu, per 1.000-nya aja. Itu kenapa sekarang tokenisasi aset menjadi salah satu industri yang paling menarik gitu. Salah satu industri rekomendasi kalau teman-teman emang pengen terjun ke dunia blockchain, apalagi kalau teman-teman pengen cepet dapat cuannya gitu ya teman-teman, pahami dulu apa itu blockchain, ambil penjurusan ke tokenisasi aset gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman, yang dikerjain, yang dilakuin sama orang-orang di dunia blockchain gitu. Jadi industri-industrinya lagi ada lagi gitu pencabangannya, nggak cuma sekedar blockchain jadi developer blockchain ngoding doang gitu, enggak kayak gitu teman-teman. Oke, nah sekarang aku mulai masuk ke materinya gitu. Ini materi aku basic teman-teman. Kalau teman-teman agak kebingungan bisa tanya aja di kolom komentar, nanti aku bakal balas ya. Nah, kenapa sih sekarang industri-industri luar sana tuh pakai blockchain teknologi gitu? Kenapa udah shifting semua gitu? Yang tadinya masih pakai server, yang tadinya masih doang pakai internet segala macam. Kenapa sekarang udah terpaksa udah mulai shifting pakai blockchain teknologi gitu? Udah pada banyak perusahaan-perusahaan besar mau pakai blockchain teknologi. Jadi dari blockchain teknologi itu punya 4 sifat: decentralized, censorship resistant, trust, sama transparansi. Di sini tuh kalau teman-teman pernah dengar ya soal blockchain teknologi, sifatnya tuh decentralized. Apa sih sebenarnya decentralized ini? Sebelumnya teman-teman di sini aku mau nanya dulu nih, mau mastiin teman-teman di sini udah ada yang pernah dengar belum soal centralized ini gitu, centralized sama decentralized? Coba dong, aku mau tahu ini. Apa ada yang di sini udah pernah dengar soal centralized? Pernah. Oke, Pak Heri pernah dengar soal centralized sama decentralized? Biasanya kalau orang-orang yang suka main kripto, suka baca-bacain soal Web3, soal blockchain, pasti pernah dengar lah. Oh, Pak Joko juga pernah dengar. Oke. Nah, di sini aku bakal bahas buat orang-orang yang belum pernah dengar, yang belum tahu itu apa, pakai bahasa yang paling simpel gitu. Ibaratnya nih, teman-teman,
Kalau centralized tuh terpusat gitu, yang masih gampang dimanipulasi datanya. Yang kalau servernya hancur atau mati, ya otomatis penyimpanannya hilang semua gitu. Jadi kalau sekarang amit-amit bank kita yang kita pakai tiba-tiba masih centralized ya, tiba-tiba hancur karena meteor, kebakaran, bom gitu, ya uang kita hilang semua gitu. Kenapa? Karena centralized gitu. Dan kalau aku analogiin, aku suka analoginya seperti ini. Kalau centralized tuh ibaratnya masih ada satu penguasa gitu. Penguasa yang ngapain? Yang ngatur datanya, mana data yang benar, mana data yang salah, mana data yang bisa dimanipulasi, banyak banget ke depannya. Dan kalau centralized ini kelemahannya apa gitu? Kelemahannya kalau sampai penguasanya gitu dimanipulasi, penguasanya digantikan gitu, ada yang ngatur gitu ya, otomatis keputusannya semua berubah gitu, benar-benar terpusat gitu. Nah, bedanya sama decentralized itu apa ya teman-teman? Kalau decentralized ibaratnya itu udah demokrasi, udah keputusan bersama, jadi benar-benar semuanya tuh adil, nggak ada lagi yang bisa ngatur gitu, nggak bisa semena-mena saya pengen seperti ini kalian semua harus ikutin gitu. Nggak bisa kayak gitu lagi. Dan decentralized ini ibaratnya demokrasi, jadi kalau ada data mana yang benar itu data yang paling banyak gitu, 51 plus 1 gitu, 51% minimal buat orang-orang buat nentuin data mana yang benar gitu. Jadi kalau sampai ada yang salah atau ada yang ngaku-ngaku udah susah banget gitu, udah nggak bisa satu orang main sepihak ngatur semuanya. Nah, terus censorship resistant gitu, yang artinya apa nih teman-teman? Kalau di blockchain itu teman-teman benar-benar keputusan teman-teman sendiri gitu, ada yang bisa ditutupin, benar-benar kelihatan itu. Kalau teman-teman masukin sebuah data nggak bakal ada lagi tuh yang bisa ditutupin seperti sekarang. Kalau sekarang nggak suka sesuatu bisa diblokir, disensor, dihilangin gitu. Kalau di blockchain nggak bisa gitu, bakal semuanya selalu tercatat, semuanya bakal selalu ada track recordnya, semuanya bakal kelihatan gitu, seperti apa. Habis dari situ juga trustless gitu. Kenapa? Karena udah nggak butuh lagi yang namanya kepercayaan bias gitu. Karena udah bisa dijawab sendiri gitu. Teman-teman sini udah transparan. Ini sifat terakhir juga berhubungan transparansi, yang artinya kalau teman-teman percaya, gitu, teman-teman kurang percaya, teman-teman bisa lihat aja ke belakangnya seperti apa gitu. Bukti transaksinya ada kok, teman-teman bisa cek sendiri gitu. Kalau teman-teman nggak percaya, teman-teman bisa langsung buka aja. Ini aku kasih lihat ya sebuah website nih, kalau teman-teman nggak percaya mau ngecek sendiri gitu, transaksi dalam blockchain itu seperti apa gitu, dalam Ethereum, dalam Bitcoin seperti apa, itu teman-teman bisa langsung cek sendiri. Teman-teman tinggal buka aja websitenya di Blockchain Explorer. Jadi website ini itu salah satu website yang paling gampang lah dipakainya. Kenapa? Karena teman-teman bisa lihat sendiri semua transaksi yang ada di Bitcoin, di Ethereum seperti apa. Dan kalau teman-teman mau cek sendiri, nanti teman-teman bisa baca kayak ini nih, ini yang masih belum diverifikasi sih sebenarnya teman-teman. Cuma kalau teman-teman iseng gitu pengen cek, teman-teman bisa lihat nih, ini walletnya dari mana gitu, dikirim dari mana, kemana, tweetnya berapa banyak, value-nya seperti apa, kapan dilakukannya gitu, seperti apa, semua teman-teman bisa cek sendiri gitu. Udah benar-benar gak ada yang tutupin lagi gitu. Udah nggak ada main belakang lagi teman-teman. Kalau dulu kan yang mungkin ada main belakang gitu, main jalur belakang. Kalau udah blockchain semuanya kelihatan gitu. Berarti kalau rekening pakai blockchain nggak kepakai. Sebenarnya mungkin kepakai aja ya teman-teman. Kenapa? Karena blockchain teknologi itu buat cryptocurrency sebenarnya. Buat cryptocurrency, stablecoin, atau CBDC. Kalau teman-teman pernah dengar kayak Project Garuda. Sekilas blockchain itu seperti cloud. Ya sebenarnya cloud itu kan masih Web 2 ya teman-teman. Kalau blockchain itu Web 3 gitu, evolusinya. Oke. Aku lanjut lagi ya materinya. Jadi kalau ditanya gitu, kenapa sih sekarang perusahaan-perusahaan mau pakai blockchain? Kenapa perusahaan-perusahaan sekarang nyari banget blockchain developer? Kayak karena ini gitu. Karena blockchain teknologi itu sangat-sangat menguntungkan buat perusahaan, dan
customernya sendiri gitu. Jadi buat dua pihaknya diuntungkan. Itu kenapa banyak banget investasi yang masuk ke perusahaan buat belajar blockchain, banyak banget pendanaan buat belajar blockchain teknologi. Kenapa? Karena kedepannya udah pasti kepake gitu. Dan kalau teman-teman ada yang mungkin di sini ada yang penasaran gitu, kalau teman-teman transaksi dalam cryptocurrency sepertinya apa gitu, ngakuin apa aja. Jadi sebenarnya kalau teman-teman lihat tadi kan ada yang diverifikasi itu transaksinya. Dan semua tuh sebenarnya dikumpulin dulu nih, supaya ntar tercipta sebuah blok. Nanti bloknya bakal diperiksa sama ratusan, ribuan, jutaan, triliunan bahkan komputer di luar sana. Bakal dicek sama not-not di luar sana nih. Not 1, not 2, not 3, not 4. Not ini tuh komputer gitu, merepresentasikan sebuah komputer yang saling verifikasi. Kalau udah benar, nanti komputernya bakal ngasih lagi nih data terupdate, data terbaik, data paling baru yang benar ke semua orang, semua komputer di luar sana, baru transaksinya dianggap sah. Baru bisa ditambahkan dalam jaringan blockchain gitu. Nah, tulisan dalam blockchain itu seperti apa gitu. Jadi seperti yang aku udah bilang tadi kan, semua transaksinya tuh dikumpul gitu. Entah itu transaksi, entah itu cryptocurrency, entah itu data apapun, itu bakal dikumpulin dalam sebuah blok. Yang kalau blok pertama garis blok keduanya ya blok kedua gitu. Semua tuh bakal dikumpulin. Nah, tiap blok itu nyambungnya gimana gitu. Namanya blockchain kan, ada rantainya, ada nyambunginnya. Nyambungnya gimana? Itu pakai hashing gitu. Kalau teman-teman dengar hashing, mungkin paling simpelnya tuh hashing adalah sebuah data, sebuah program yang mengubah data sepanjang apapun itu menjadi 64 karakter atau jadi 12 karakter. Itu semua tergantung teman-teman pakai hashing apa nih. Cuma kalau teman-teman pakai hashing SHA-256 yang paling banyak dipakai di Bitcoin, paling terkenal dipakai di Bitcoin itu 64 karakter. Jadi kalau teman-teman punya data, mau itu 1 terabyte, punya 100 kata, seperti apapun, itu tuh 64 karakter aja gitu. Ujungnya jadi seperti itu. Dan hashing itu yang bakal menyambungkan dari blok 1 ke blok 2, blok 2 ke blok 3, dan seterusnya. Nah, di sini aku bakal peragain dulu pakai yang simple aja nih buat teman-teman, supaya teman-teman gak kebingungan gitu, pakai yang masih bisa dibaca sama mata manusia. Cuma kalau teman-teman pengen lihat lagi ya setelah ini gitu, ini supaya teman-teman ada bayangannya dulu deh. Ini misalkan ya teman-teman, aku ngetik nih, rumusnya kan input function, hashing function dikalikan input sama dengan output gitu. Artinya apa nih? Kalau aku nulis gitu, masukin data ke dalam blockchainnya gitu, pintar blockchain, nanti keluarnya jadi apa? Jadi keluarnya belajar di blokku, diacak gitu teman-teman. Kenapa? Kok bisa? Karena hashing mechanism ini gitu. Nah, tapi kalau hashing mechanism itu semua datanya berubah gitu. Kalau ada perubahan dikit tuh, huruf besar kecil, abjad, titik, spasi, itu bakal semua berubah. Semua datanya entah apapun itu, kalau sebelum disimpan, sebelum diverifikasi berubah, atau sudah diverifikasi berubah, data hashingnya juga bakal berubah. Jadi kalau sampai aku masukin lagi nih, sama pintar blockchain, saya pakai titik gitu, keluarnya dia apa? Keluarnya tetap harus belajar di kelas blokku gitu. Ya sosial dikit ya teman-teman, sambil belajar kita. Jadi kayak gitu teman-teman, beda titik aja bakal berubah datanya gitu. Dan nggak cuma itu teman-teman, hash function itu seperti yang aku udah bilang, itu yang bakal nyambungin gitu dari blok 1 ke blok 2, blok 2 ke blok 3. Kenapa? Karena rumus hashing sendiri itu adalah previous hash ditambah data dari bloknya, baru dikalikan jadi hashnya gitu. Jadi kalau ditanyain sama teman-teman, blok kedua tuh cara dapat hashnya gimana gitu ya? Ya hash function dikalikan dengan hash dari blok 1 ditambah dengan data dari blok kedua, blok ketiga seperti itu. Data dari blok kedua dikalikan dengan data tambah hash blok 2 tambah data blok 3 dikalikan f function blok keempat, f function kalikan hash blok ketiga tambah data blok 4, dan seterusnya. Nah, mungkin di sini teman-teman bertanya gitu, kenapa
pakai hashing gitu. Kenapa harus pakai hashing? Ya kelihatan sendiri gitu teman-teman, jauh lebih efisien gitu. Kalau tadinya teman-teman harus masukin data itu 100 kata, 100 kalimat gitu, disimpannya pasti lebih besar. Tapi kalau cuma 64 karakter ya lebih cepat gitu, lebih enteng penyimpanannya. Di blockchain juga seperti itu. Apalagi jaringan blockchain kan jauh banget, banyak banget gitu. Sekarang aja udah ratusan ribuan di luar sana. Penambangannya banyak banget gitu. Nah, terus hashing ini tuh sebenarnya banyak banget gitu. Sifat-sifatnya, karakteristiknya. Yang paling terkenal tuh ada di tamper proof. Yang artinya tamper proof itu apa? Jadi misal nih, aku ngubah datanya, data dari blok kedua, gitu. Langsung kelihatan kan? Langsung kelihatan ada perubahan data, gitu. Ada perubahan hashingnya. Langsung kelihatan mana yang beda gitu. Yang keserang tuh yang mana gitu, yang dimanipulasi. Ini supaya teman-teman langsung lihat aja ya, kayak gimana sih sebenarnya dari blockchain itu. Aku demoin aja nih. Ini kalau teman-teman, aku udah mananya dong, udah kelihatan belum sama layar yang ini. Aku mau baru pindah layar, aku mau demokan sedikit terkait blockchain writing nih teman-teman. Jelas, oke, kelihatan. Ini teman-teman, aku mau teman-teman fokusin ke bagian sininya ya, ke bagian di sini, hashing sama previous hash. Jadi seperti yang udah dibahas dalam sebuah blok itu bakal ada nomor bloknya seperti apa, nonce-nya itu tuh tingkat kesulitan seperti apa, datanya dan hash segala macam. Ini teman-teman, kalau teman-teman lihat di sini, aku tambah spasi aja, langsung dianggap salah, langsung kelihatan salah. Kenapa bisa? Karena ada hashing mechanism ini. Bakal berubah langsung. Ini huruf besar, huruf kecil aja berubah gitu. Hashing mekanismenya bakal bekerja lancar gitu, bakal berubah, harus dianggap salah teman-teman. Dan nggak cuma itu, karena sifatnya banyak ya, terdistribusi di luar sana, ratusan ribuan komputer. Ini tuh semua komputer punya catatan yang sama gitu. Yang tadi tempat yang barusan dijelasin itu tuh kurang lebih seperti ini gitu, yang buat data blockchain tuh kelihatan jelas banget kalau ada manipulasi. Kalau datanya berubah langsung kelihatan. Kecuali teman-teman bisa ngubah 51% data komputer di seluruh dunia secara bersamaan, ya itu baru kelihatan, baru bisa dimanipulasi datanya. Cuma banyak banget kok sekarang yang nyerah juga ujung-ujungnya saat menghack sebuah blockchain gitu. Nah, balik lagi kita. Nah, oke, nah. Terus sekarang kita masuk ke konsensus mekanisme nih teman-teman. Kalau teman-teman pernah dengar nih, konsensus mekanisme sebenarnya apa sih ini? Jadi konsensus mekanisme itu sebuah key factor yang sangat-sangat penting gitu dalam sebuah blockchain. Kalau teman-teman tadi mau belajar DeFi gitu, masuk ke DeFi atau mau masuk ke blockchain, bikin tokennya gitu, bikin layer one-nya, itu benar-benar teman-teman harus mati soal konsensus mekanisme yang dipakai. Nah, kenapa sih? Karena konsensus mekanisme ibaratnya tuh kayak sebuah kesepakatan bersama atau sebuah aturan main dalam sebuah blockchain gitu, buat verifikasi mana yang benar, mana yang salah. Yang paling terkenalnya itu ada dua, proof of work sama proof of stake teman-teman. Nah, proof of work tuh mungkin terkenalnya karena Bitcoin, kalau proof of stake terkenalnya karena Ethereum. Nah, kalau proof of work tuh seperti apa sih konsensus mekanismenya, cara kerjanya seperti apa? Ibaratnya kayak gini. Teman-teman bayangin kalau mining tuh bukan seperti zaman dulu nih, jalan ke sebuah penambangan, teman-teman nambang sendiri gitu, bawa pacul segala macam. Enggak kok. Mining tuh teman-teman cuma beli sebuah komputer canggih, suruh jalan aja, suruh pecahin sebuah teka-teki gitu. Nah, kalau proof of work ini itu ibaratnya ratusan jutaan semua orang warga di luar sana yang pengen terlibat. Mereka tuh ngeverifikasi berlomba-lomba ngeverifikasi satu buah blok transaksi gitu.
Yang udah benar itu bakal bisa nambahin bloknya ke dalam jaringan ekosistemnya, ditambah mereka bakal dapat reward gitu, entah itu Bitcoin, entah itu koin-koin lainnya. Dan ini tuh mungkin yang orang-orang zaman COVID kemarin tuh bagi benar-benar sadar gitu. Kenapa? Karena banyak banget kan itu tangga-tangga kita yang tiba-tiba kaya gitu karena nama Bitcoin gitu. Iya, itu mereka sedang melakukan proses proof of work nih. Kalau proof of stake tuh apa bedanya gitu? Kalau proof of stake emang gimana bedanya? Kalau proof of stake itu tuh ibarat berbeda sama proof of work. Kalau proof of stake itu tuh ciri-cirinya lebih efisiensi, lebih cepat, lebih murah. Kenapa? Karena sekarang proof of stake itu nggak perlu lagi nih. Kalau tadi kan proof of work, semua orang nih yang pengen kontribusi, mereka yang ikutan gitu ngeverifikasi. Kalau proof of stake itu nggak kayak gitu. Kalau proof of stake itu ibaratnya kalian ngejaminin gitu. Kalian beli tokennya, kalian ngejaminin supaya kalian bisa kepilih gitu. Kayak lotre lah. Teman-teman di sini semua bakal diminta buat beli tokennya dulu, pakai modal yang kecil-kecil aja, terus kalian teman-teman bisa menjadi salah satu validatornya gitu. Tergantung ya teman-teman beli punyanya berapa. Makin banyak teman-teman punya koinnya, tokennya, ya teman-teman akan lebih besar kemungkinan terpilih menjadi salah satu validatornya. Itu yang membedakan proof of work sama proof of stake gitu. Lebih sedikit yang terlibat, ya lebih cepat, lebih murah gitu daripada proof of work. Dan sekarang mungkin teman-teman bertanya gitu, kenapa sih ada banyak blockchain di luar sana? Kenapa nggak cukup satu aja? Kan Bitcoin itu udah mau 2 miliar gitu. Kenapa nggak pakai Bitcoin aja? Ethereum udah 80 juta. Kenapa nggak pakai blockchain dari Ethereum gitu? Kenapa ada banyak banget? Jawabannya ya, karena tiap blockchain tuh, setiap proof of work itu tuh didesain dengan tujuan yang berbeda. Kayak contoh tadi kan proof of work sama proof of stake. Proof of work itu supaya aman, supaya merepresentasikan Bitcoin itu sebagai emas digital gitu. Sedangkan kalau proof of stake itu tuh tujuannya supaya cepat, murah buat jadi gas fee, buat percepatan pemanfaatan aplikasi berbasis blockchain atau dApps gitu. Dan yang lainnya juga sama gitu. Kayak Solana punya kalau Solana proof of history, AAV juga ada, XRP juga ada. Jadi banyak banget di luar sana, blockchain luar sana yang mereka semua punya sifat masing-masing gitu. Mereka desain berbeda, manfaatnya juga beda gitu. Itu kenapa kalau teman-teman pengen mining atau teman-teman pengen bikin kripto sendiri nih, pengen bikin token sendiri nih, ya teman-teman harus pahami dulu nih apa itu consensus mechanism. Karena yang tergantung yang teman-teman pilih dalam proyek teman-teman ya itu yang bakal menjadi satu fondasi teman-teman gitu. Oke, nah terus yang mau dibahas lagi nih yang perlu teman-teman ulik lagi nih sebelum teman-teman masuk ke dalam dunia blockchain, sebenarnya smart contract nih. Teman-teman butuh banget pelajarin ini. Kenapa? Karena ibaratnya smart contract tuh yang ubah banget cara orang pandang blockchain, yang ubah banget cara orang pandang token. Karena smart contract tuh lebih mengotomatisasi itu semua gitu. Game changer banget lah teman-teman. Dan sekarang banyak banget kok smart contract developer di luar sana yang lagi dicari itu. Kenapa? Karena semua perusahaan pengen lebih murah gitu, pengen lebih efisien. Kalau pakai smart contract lebih otomatisasi, lebih gak ada human error gitu, lebih gampang eksekusinya. Itu kenapa buat teman-teman yang belum paham atau pengen belajar blockchain ya bisa banget nih pahami dua ini dulu aja. Consensus mechanism, blockchain basicnya seperti apa, cara blockchain bekerja seperti apa, sama smart contract gitu. Fungsinya bisa apa aja. Oke. Nah, sekarang kita bakal masuk ke peluang masuk ke dunia blockchain seperti apa nih teman-teman. Tapi sebelum itu mungkin aku jawabin dulu ya beberapa pertanyaan nih kalau mau komentar ya. Blockchain itu harus pakai kripto untuk transaksinya. Tahu saya blockchain tidak harus menggunakan kripto soal. Betul Kak. Betul yang dikatakan sama Kak Fahri itu benar. Jadi kalau blockchain itu sebenarnya teknologi dibalik cryptocurrency gitu. Pembayaran dalam blockchain itu nggak selalu cryptocurrency. Cuma emang paling terkenalnya tuh salah satunya cryptocurrency sendiri gitu. Masih ada kok kayak koin-koin lain gitu. Ada stable coin, ada
ada CBDC, itu semua kan sebenarnya bukan termasuk kripto ya, uang digital, yang berarti bukan cryptocurrency sebenarnya. Contoh bentuk smart contract seperti apa? Aku kasih contohnya aja dari langsung. Kalau teman-teman mau lihat langsung, sebenarnya ada websitenya. Teman-teman bisa langsung aja ke Etherscan ya. Ini tuh sebenarnya website buat ngecek transaksi dari Ethereum ya teman-teman. Ini salah satu pemrogramannya nih. Jadi ini Etherscan, teman-teman bisa cek aja seperti yang udah dibahas. Ini Ethereum ya, versi Ethereum. Ini pakai Solidity pemrogramannya, jadi teman-teman bakal ngeprogram kayak gini gitu. Apakah ribet? Sebenarnya enggak gitu. Kalau teman-teman ngerti logiknya, udah cukup kok. Apalagi kalau teman-teman programmer gitu, teman-teman pernah ngeprogram di pakai Java, pakai C++, pakai Swift atau JavaScript, pasti teman-teman bisa banget pakai ngeprogram smart contract ini gitu, karena kurang lebih mirip-mirip aja gitu. Toh teman-teman saya juga banyak yang dari developer IT biasa gitu, yang pergudangan di kafe-kafe, mereka belajar smart contract cepet kok. Yang tadi gajinya stuck di 5 juta, sekarang udah penghasilannya puluhan gitu, udah 2 digit sekarang. Ya tergantungnya sih, tergantung orangnya, apakah mereka emang punya niat untuk belajar blockchain, belajar smart contract, belajar programnya atau enggak. Tergantung lagi, balik lagi ke masing-masing teman-teman di sini gitu. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi? Sistem blockchain seperti cloud. Kalau stablecoin itu tetap pakai jalur ETH dan Bitcoin atau Bitcoin bukan. Tergantung gitu. Ada Recording in progress. Solidity pakai Polygon atau pakai Solana itu beda lagi gitu. Kalau Python untuk blockchain bisa nggak bang? Sebenarnya tergantung gitu. Teman-teman mau jadi developer seperti apa gitu. Nanti aku bakal bahas nih. Mumpung kita udah mau masuk ke dunia blockchain ya. Nanti aku bahas kok. Nah sebentar lagi kita bahas. Belajar programming ini gimana? Sudah ada pendidikannya sebenarnya banyak sih kak. Tergantung kakak mau belajarnya seperti apa gitu. Balik lagi kalau kayak teman saya, mereka belajar, ada yang belajar otodidak, ada yang belajar di luar negeri, ada yang belajar dari YouTube. Tergantung teman-teman seberapa niat belajarnya gitu. Karena balik lagi ada banyak banget materi di luar sana yang bikin bingung gitu, bikin mabok gitu. Cuma untungnya kan teman saya itu dapat koneksi yang cepat gitu, punya kenalannya yang bisa ngajarin, mentor-mentornya yang teman-teman aku juga yang udah developer di blockchain gitu. Itu kenapa dia bisa cepat gitu, kurang lebih dalam waktu 2-3 bulan dia udah bisa berubah dari pergudangan kafe biasa sekarang jadi smart